Jumpa lagi sahabat. Kali ini saya akan membagikan tutorial atau cara mengganti seal dan BOS Unitrack pada KLX dan D-Tracker. Alat-alat yang dibutuhkan adalah sebagai berikut: kunci 17, kunci pas atau kunci ring bisa, kemudian kunci 14, bisa kunci pas, bisa juga kunci ring. Langsung saja kita buka, karena ini agak keras, kita gunakan palu. Kemudian kita pindah ke sisi yang sebelah kiri. Ada satu lagi mur yang kita lepas. Kemudian kita balik ke sisi sebelah kanan. Kita dorong baut-bautnya agar mudah ditarik dari sebelah kiri. Getok dengan kayu supaya tidak merusak derat bautnya. Jika ada kesulitan menarik bautnya, angkat sedikit swing arm atau roda bagian belakang apabila posisi motor menggunakan standar tengah. Ini dia bagian busnya, akibat lama tidak diservis jadi berkarat, dan ini bisa menyebabkan shock belakang menjadi keras, dan jangka panjangnya bisa menyebabkan patah atau pecah bagian unit tracknya. Sebaiknya minimal 6 bulan sekali kita bersihkan, kemudian kita lumasi kembali dengan grease atau minyak gemuk. Apalagi motor sering dibawa dari daerah yang berlumpur atau berair, yang sering terendam bagian unit tracknya. Ini diusahakan lebih sering lagi untuk membersihkannya dan melumasinya kembali, karena ini sudah terlalu parah. Saya ganti dengan yang baru. Tetapi jika Anda ingin menggunakannya kembali, sebaiknya diamplas dengan kertas pasir yang halus, dibersihkan dengan bensin sampai benar-benar bersih.
kemudian dilumasi dengan grease atau minyak gemuk, baru dipasang kembali. Kali ini saya mengganti dengan yang baru karena bos yang lama sudah terlalu parah. Bos dan sil-silnya yang baru ini bisa dibeli di toko online dengan berbagai macam harga, mulai dari 50.000 sampai 100.000 rupiah. Inilah susunan sil dan bosnya pada saat terpasang. Setiap lubang ada 2 selongsongnya, hanya pada bagian yang masuk ke shock belakang itu hanya bearing. Kita buka dulu sil-silnya, sil penutupnya kanan kiri. Kita congkel menggunakan obeng pipih dengan cara ditusuk pada celahnya, kemudian diputar. Barulah kita keluarkan selongsong yang ada di dalam. Untuk melepas rumah atau selongsong bos yang ada di dalam unit rack ini yang mungkin terbuat dari sejenis plastik, saya menggunakan alat ini. Ini ukurannya pas pada lubang. Ini bekas seher senapan angin ukuran 25 mm. Cari bahan seperti ini atau besi bulat seperti ini yang pas pada lubang, lalu digetok dengan palu. Ini dia bagian selongsong yang sudah terlepas. Dia ada 2 buah di dalam. Ini satu, tinggal satu lagi. Seperti ini posisinya, ada 2 buah. Ini yang baru. Tetapi kalau Anda ingin menggunakan kembali bos yang lama, tidak perlu selongsongnya dilepas. Cukup dibersihkan bagian bos yang besinya itu, diamplas, dicuci, kemudian dilumasi kembali. Dan yang ini adalah yang berhubungan langsung dengan shock belakang. Dia tidak ada selongsong, dia bearing. Bearing bambu mungkin. Ini harus lancar berputar, tidak boleh macet. Ini yang menyebabkan juga
keras pada shock. Kalau Anda tidak ingin menggantinya, cukup dibersihkan, dicuci, kemudian dilumasi dengan grease atau gemuk sampai dia berputar lancar. Tapi kali ini saya ingin menggantinya. Saya akan lepas. Ini dia bentuk bearingnya. Kadang-kadang kalau dia kotor, ini macet, tidak berputar. Jadi kita harus bersihkan dan kita lumasi. Sebelum dipasang kembali, bersihkan semua bagian-bagian dari unit track dengan bensin menggunakan sikat sampai benar-benar bersih, tidak ada kotoran. Kemudian setelah bersih, oleskan grease atau minyak gemuk pada setiap lubang. Lumasi juga pada bagian selongsong atau rumah bosnya agar nanti mudah memasangnya. Gunakan penutup bos yang ada bearingnya. Tekan dengan menggunakan penutup bos yang ada bearingnya supaya rumah selongsongnya tidak rusak. Begini dia posisi bosnya, tapi terlebih dahulu kita pasang dulu seal pelindung kanan kirinya. Jangan lupa untuk memasang sealnya yang ada tulisannya itu sisi yang sebelah luar ya, kanan kiri. Baik kanan maupun kiri, yang ada tulisannya adalah sisi yang paling luar. Apabila seal kurang masuk sempurna, gunakan seal bekasnya untuk alasnya, lalu getok dengan palu. Menggunakan seal bekas supaya seal yang baru tidak rusak. Kemudian masukkan bosnya, ini bos yang baru. Kita lumasi terlebih dahulu dengan grease atau gemuk.
Cara ini digunakan apabila Anda mengganti semua satu set BOS dan rumah BOS, seal-sealnya mengganti dengan yang baru. Tetapi jika Anda tidak ingin mengganti, cukup membersihkan. Rumah selongsong ini tidak perlu dilepas, cukup dibersihkan pada bagian BOS, kemudian dilumasi atau bersihkan bagian-bagian dalam bagian unit track. Dan yang terakhir kita pasang bearingnya. Ini yang berhubungan dengan shock belakang. Kita getok dengan penutup atau pos penutup bearingnya. Kemudian kita pasang seal kanan kirinya. Dan jangan lupa dilumasi bagian dalamnya. Selanjutnya kita bersihkan bagian baut-bautnya sebelum kita pasang kembali. Untuk bagian linknya cukup kita bersihkan, karena pembelian satu set seal dan BOS unit track tidak menyertakan selongsong pada bagian linknya. Jadi ini cukup kita bersihkan aja, selongsongnya kita tidak lepas, mungkin pembeliannya terpisah. Kita bersihkan, kemudian cukup kita lumasi. Untuk pemasangan linknya, ini yang ada tonjolannya untuk penahan kepala baut, posisinya berada di sebelah kiri, dan yang polos berada di sebelah kanan. Kiri berarti sejajar dengan tuas persneling, kanan sejajar dengan tuas rem. Apabila Anda mengalami kesulitan saat melepas baut unit tracknya karena terganjal pir rem belakang, Anda bisa melepas pirnya atau dicongkel dengan obeng agar baut bisa ditarik. Begitu juga pada saat memasang, pir agak digeser sedikit, ditekan dengan obeng supaya baut bisa masuk. Atau Anda tidak mau repot, lepas pir rem belakang. Kemudian pasang kembali unit tracknya. Langkah-langkah pemasangan unit tracknya. Yang pertama masukkan yang atas, yang kedua yang ke shock, yang ketiga yang ke link unit track. Kemudian kencangkan mur-murnya